Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1751, realitas. Dewa sejati Star tahu betul selera temannya. Tidak ada yang lebih dibencinya selain wanita yang penurut dan berkemauan lemah. Bagi seseorang seperti Lila, dia tidak akan meliriknya. Tentu saja ini bukan berarti Lila berkemauan lemah. Sangat jarang menemukan seseorang dengan kemauan yang lebih kuat daripada empati sejati yang tidak melihat apapun kecuali pikiran orang lain sepanjang hari. Namun, lebih tepatnya penampilannya tidak sesuai dengan keinginan Dewa Sejati Diaso. Sebenarnya, Dewa Sejati Star akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak memiliki reaksi yang sama saat melihat Amporae. Namun, dia memiliki kewajiban sebagai seorang pria dengan ketiga istrinya di sisinya untuk tidak menunjukkan emosi seperti itu. Dia berutang setidaknya sedikit rasa hormat kepada istri-istrinya. Raja Bintang kembali tenang. Meskipun Amporae memotong momentumnya, itu hanya karena dia tidak berbicara dengan maksud untuk diganggu. Gadis kecil ini masih jauh dari tandingannya. Meskipun, dengan alasan yang sama, dia bukan tandingan wanita mungil berambut perak yang masih belum berbicara sepatah kata pun. Nyonya Sacharo, apakah Anda datang untuk bergabung dengan federasi kami, atau menyatakan permusuhan terhadapnya? Menyatakan permusuhan, Amporae bukanlah seorang ahli kata-kata seperti suaminya, dia juga tidak seceroboh Clara atau Ri, tetapi dia juga bukan orang bodoh. Meskipun dia lebih suka bertarung dengan tinjunya, kata-kata Raja Star terlalu tidak tahu malu. Kami baru saja tiba untuk mendengar pernyataan tentang rencana federasi muda Anda untuk membagi wilayah yang bukan milik Anda. Anda mengatakan bahwa kriteria Anda adalah kekuatan klan, terutama kekuatan para pemudanya. Apakah Anda menyarankan bahwa klan Sacharo kekurangan pemuda berbakat dan karenanya tidak layak berada di parlemen Anda? Walaupun wajah Raja Star tidak menunjukkannya, ia merasa seakan-akan didorong antara batu dan tempat yang keras. Mengingat kesombongan yang ditunjukkan klan Sacharo, dia pikir mereka bahkan tidak akan muncul hari ini. Kemudian, saat mereka menyadari kekuatan federasi mereka yang semakin besar, sudah terlambat untuk membalas. Namun, siapa yang tahu bahwa Dion akan mengirim istri-istrinya ke sini? Tunggu sebentar, baru 2 tahun lalu, gadis kecil berambut merah ini berada di wilayah klan Sacharo. Bagaimana dia bisa sampai di sini secepat itu? Apakah ada yang mengizinkannya masuk? Kecuali, pandangan Raja Bintang sekali lagi tertuju pada Luna. Penilaiannya terhadapnya meningkat beberapa kali lipat. Jangan bilang kalau klan Sacharo punya lebih dari satu keberadaan tinggi. Raja Star merasa rencananya yang cermat akan gagal. Ini adalah kesempatan mereka untuk membawa aliansi Sprite ke lapangan yang setara dengan Nephilim dan Sapientia. Belum lagi kesempatan untuk menjadikan klan bintangnya sebagai kekuatan ke-6 aliansi Sprite mereka, tetapi mereka tiba-tiba menemui hambatan. Pada akhirnya, Raja Bintang menghela napas dan mulai berbicara. Kau salah paham. Tidak, sebenarnya, kau paham betul. Federasi berusaha menyatukan kuadran menara menuju tujuan bersama. Jika klan Sacharomu menghalangi itu, kami, setidaknya klan bintangku, akan dipaksa menentangmu. Untuk tujuan seperti itu, aku hanya bisa melihat klan Sacharo sebagai orang yang egois. Saya tidak ingat pernah mengatakan bahwa kami tidak akan bekerja sama. Faktanya, klan Sacharo juga bersedia menyediakan sumber daya bagi para pemuda pemula di kuadran menara. Saya yakin kami memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menduduki kursi tersebut, bukan? Raja Bintang tercengang sekali lagi. Mereka benar-benar ingin bergabung, tapi beranikah dia menerima mereka? Memikirkan potensi Dion, dia menggigil. Saat terakhir terlihat, sebagai Celestial Tengah, dia sudah mampu menolak ahli Dao tingkat rendah. Tentu saja, dia menggunakan beberapa harta, tetapi itu fakta. Masalahnya adalah, bahkan jika Raja Bintang ingin mengatakan tidak sekarang, bisakah dia melakukannya? Kenyataannya adalah Amporae, Luna, dan Lila sudah berada di sini selama beberapa waktu. Hanya saja mereka yang ada di bawah tidak memenuhi syarat untuk melihat melalui penyamaran Luna. Begitu Amporae mendengar rencana Raja Star, dia langsung tahu apa yang akan dilakukan Dion. Bahkan, dia tahu bahwa Dion pasti akan melakukan salto di jantungnya saat ini. Apa yang paling ingin dilakukan Dion saat ini? Bukankah menyatukan seluruh kuadran menara? Masalahnya adalah dia tahu hal itu mustahil dilakukan sebelum medan perang kuno turun. Itulah sebabnya dia memfokuskan pikirannya pada kuadran Celestial dan Soulren. Akan tetapi, klan bintang pada dasarnya telah memberikan suatu kesempatan kepadanya. Mengklaim wilayah berdasarkan eksploitasi masa muda mereka, itu praktis merupakan arena bermain yang diciptakan bagi Dion untuk berkembang. Bahkan jika dia tidak mengumpulkan cukup poin untuk menguasai semua alam semesta untuk dirinya sendiri, itu akan baik-baik saja selama dia dapat menguasai sebagian besarnya. Paling tidak, itu akan membuat penaklukan di masa depan menjadi jauh lebih mudah.
Ini bahkan bukan poin yang paling menyentuh. Mengapa Dion menciptakan Mortal Library dan memberikan akses kepada semua orang? Poin penting di sini adalah bahwa Dion tidak hanya ingin menaklukkan sekumpulan alam semesta yang lemah. Jika dia ingin melakukan hal seperti itu, dia akan memusatkan perhatiannya pada kuadran peringkat ke-100 yang diabaikan semua orang. Dion tidak hanya membutuhkan wilayah, ia juga membutuhkan warga negara yang kuat atau mereka tidak akan memiliki satu kesempatan pun di masa depan. Federasi ini memberinya kesempatan untuk membesarkan generasi jenius baru. Bahkan jika itu membuat penaklukan mereka di masa depan menjadi lebih sulit. Itu akan sepadan. Dion perlu segera meningkatkan standar kuadran menara agar setidaknya mampu bersaing secara marginal dengan kekuatan luar. Jika ia harus menaklukkan semuanya terlebih dahulu sebelum ia dapat meningkatkannya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Namun sekarang ia dapat melakukannya tanpa masalah. Apakah ada masalah? Amporae berbicara dengan ringan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1752, kejutan. Melihat Raja Bintang terdiam begitu lama, Amporae memutuskan untuk mendesak. Sebenarnya, saya yakin akan menguntungkan semua orang di sini jika Sacharos ikut berpartisipasi. Lagi pula, suami saya adalah penguasa planet dan tuannya adalah penguasa bintang. Saya tidak percaya klan bintang mampu bersaing dengan sumber daya seperti itu. Hati para pemimpin tercekat. Cukup mengejutkan, terutama bagi mereka yang berdiri di pucuk pimpinan 9 kekuatan kuadran teratas. Ketika Anda mencapai puncak dunia kultivasi, barulah Anda benar-benar mengerti betapa sulitnya untuk melangkah maju. Seorang penguasa bulan sudah cukup mengejutkan, tetapi seorang penguasa planet dan seorang penguasa bintang? Mereka merasakan jantung mereka berdetak tak terkendali. Akan tetapi, Amporae tampaknya belum selesai. Kita tidak hanya memiliki alkemis berkaliber tinggi, kita juga memiliki ahli formasi, ahli senjata, dan ahli urat rahasia yang sebanding. Amporae mengungkap kebenaran ini dengan tenang. Paling lama dalam beberapa dekade, Guru Dion dan Demon Sage akan selesai membentuk tubuh mereka, memberikan klan Sacharo 2 Star Lore, 1 arai alchemy, dan 1 lagi runic veins. Raja Bintang tahu tidak banyak yang bisa ia lakukan secara internal. Sumber daya klan Bintang memang menggiurkan, tetapi pikiran tentang penguasa bintang dan penguasa planet jauh lebih besar daripada itu. Ketika kau bertanya padaku apakah ada masalah, bukankah itu sudah jelas? Raja Star menjawab dengan tenang. Tidak seperti mereka yang sudah ada di sini, klan Sacharo memiliki tanda tanya terbanyak. Kami bahkan tidak yakin bahwa kau berasal dari alam semesta surgawi seperti yang kau klaim. Saya yakin tidak ada di antara kalian yang lupa. Raja Star melanjutkan, mengalihkan pandangannya dari Amporae dan melihat ke arah kerumunan. Baru 2 tahun lalu terungkap bahwa Dion Sacharo adalah suami Alexandria Snow, Madeline Sacharo, dan Clara Gallagher. Apa kesamaan ketiga wanita ini? Masing-masing dari mereka ditempatkan pada posisi yang berkuasa. 2 dari mereka menjadi legati atau berada pada posisi untuk menjadi legati dari 2 sekte kuadran 9 teratas, sedangkan yang terakhir menjadi tokoh luar biasa dalam kuadran peringkat 10. Rincian ini baru terungkap dalam situasi ganjil setelah Comet Lord Gallagher berselisih dengan Sapientia. Selain itu, ada laporan tentang pertempuran yang terjadi di dalam sekte kabut air sekitar waktu yang sama. Sebagai puncaknya, perang yang mengguncang tingkat tengah juga melibatkan sekte bunga lili berapi. Jika hal-hal ini tidak cukup untuk mempertanyakan motif klan Sacharo yang misterius ini, harap diingat bahwa entah bagaimana, Dion Sacharo keluar dari sudutnya tanpa penghalang kabut menghilang. Dia tidak hanya mengenakan topeng untuk menyembunyikan fakta itu, tetapi kemudian terungkap bahwa klan Sacharonya tampaknya memiliki hubungan yang hebat dengan roh menara epistemik. Tatapan Raja Bintang kembali ke Amporae. Apakah masalah ini tidak cukup bagi klan bintangku untuk merasa khawatir tentang klan Sacharomu? Apa motifmu? Apa alasanmu diam-diam menyebarkan informasi tentang anggota klan Sacharomu? Bagaimana kita bisa mempercayai klan yang hampir tidak kita ketahui? Bisik-bisik orang banyak itu mulai hening. Mereka tidak berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada keluarga Sacharo sendiri, tetapi sekarang setelah Raja Star melakukannya untuk mereka. Mereka benar-benar penasaran. Tak seorang pun dapat membayangkan jawaban Amporae. Peristiwa-peristiwa ini, aku tidak melihat ada yang salah dengan kejadian-kejadian itu. Amporae tampak tenang, seolah-olah itu wajar saja. Raja Bintang mengerutkan kening. Apakah kau menganggap kami bodoh? Sangat mudah untuk mengambil masalah sederhana dan memutarbalikkannya sesuka hati untuk membuat kami tampak bersalah, terutama ketika Anda memiliki motif tersembunyi. Menjelaskan masalah ini tidaklah rumit. Suami saya adalah penerus sekte rusa surgawi. Bukankah tindakan kehati-hatiannya jelas bagi siapapun yang mengerti apa artinya ini? Mereka yang ada di bawah tercengang. Sekte rusa surgawi, bisakah kau mengakui hal seperti itu dengan terang-terangan? Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengerti konsekuensi dari gelar tersebut.
Tidak hanya mengejutkan, gelar itu menjelaskan semuanya dengan sangat sederhana sehingga Raja Star hampir tersipu malu. Bagaimana suamiku bisa keluar dari Celestial Corner tanpa penghalang itu memudah, bukankah itu lebih jelas? Dia hanya menyerahkan tanggung jawabnya dalam memegang kunci kepada orang lain. Karena orang itu belum menyelesaikan ujiannya, jelaslah bahwa penghalang itu akan tetap ada. Mendengar ini, kemampuan King Star untuk bersikap netral pun goyah. Dia benar-benar membuat pertanyaannya tampak konyol. Akhirnya, apa maksudmu? Hubungan dekat? Apakah aneh bagi keberadaan tinggi yang telah menyentuh lantai tertinggi menara epistemik untuk mengenal roh menaranya? Kekhawatiranmu menggelikan. Tetapi aku juga punya beberapa kekhawatiran yang ingin sekali ku sampaikan. Tanpa menunggu jawaban Raja Bintang, Amporae melanjutkan. Kemunculan tiba-tiba klan bintangmu selalu membuatku bertanya-tanya. Mungkin banyak di sini yang tidak tahu. Tetapi klan Sacharo sangat menyadari bahwa ada 5 pusat kekuatan di luar kuadran menara. Kuadran Iblis, Nephilim, Sapientia, Aliansi Binatang Transenden, dan Aliansi Sprite. Wajah Raja Bintang menjadi gelap karena banyak orang bodoh yang terkejut dengan berita ini. Ribuan tahun yang lalu, klan Anda tiba-tiba muncul dan menaklukkan satu kuadran milik kami lebih cepat daripada yang dapat kami lakukan. Anda menggunakan kedok ketidaktahuan untuk membenarkan tindakan Anda, dengan mengklaim bahwa Anda yakin telah menemukan wilayah baru dan berpikir untuk menjadikannya milik Anda. Ini tampak baik-baik saja di permukaan. Lagi pula, karena kalian bukan bagian dari kuadran menara, bagaimana kalian bisa tahu tentang sistem dan aturannya? Sejak saat itu, klan Bintang menjadi anggota baru gugus kami dan setelah mengkonsolidasikan perolehan kalian dan menjadi klan Komet kelas 2, kalian juga menjadi kuadran tempat pertama yang abadi. Yah, semuanya akan baik-baik saja jika kau tidak pernah menjadi bagian dari aliansi Sprite. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1753, pemandangan indah. Ekspresi wajah Raja Bintang berubah. Dan itu pun akan baik-baik saja, jika bukan karena fakta bahwa kekuatan luar sangat menyadari keberadaan kita. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah membagi 100 kuadran di antara mereka sendiri. Pertama karena itu akan menyebabkan perang yang tak terelakkan di antara mereka berlima dan kedua karena iman yang tersedia di alam semesta kita tidak sepadan dengan usaha mereka. Dibandingkan dengan alam semesta dan kuadran yang mereka kendalikan, kita hanyalah setetes air di lautan luas. Jadi, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertanya, mengapa klan Bintang menyembunyikan hal-hal seperti itu? Apa motifmu? Bagaimana kita bisa mempercayai klan yang tidak kita ketahui sama sekali? Mendengar kata-katanya kembali, rahang Raja Star menegang. Baru setelah ia menarik napas dalam-dalam, ia mampu membuka rahangnya perlahan-lahan. Dia menutup matanya, lalu membukanya sekali lagi dan menampakkan iris matanya yang dipenuhi ketenangan lembut. Karena klan Sacharo sudah sangat terbuka dengan perjuangan mereka, klan Bintang pun akan bersikap demikian. Klan Bintang kami menderita penghinaan besar di tangan aliansi Sprite. Karena kami berada di kuadran gantung, kami berada cukup jauh dari kekuatan luar, tetapi cukup beruntung karena berada relatif dekat dengan kuadran menara. Saat itu, kami berusaha memanfaatkan situasi dan akhirnya membalas penghinaan yang diberikan kepada kami, tetapi kami tidak pernah menduga kuadran menara akan bersatu seperti yang mereka lakukan. Jadi, kami terpaksa mengambil langkah mundur. Ini adalah kesalahan kami dalam hal ini, tetapi dunia persilatan selalu diperintah oleh siapapun yang memiliki tinju terbesar. Meskipun di masa lalu, kami bertindak tidak terhormat, kami berharap dapat menebus kesalahan dengan melakukan semuanya secara terbuka mulai sekarang. Itu adalah rangkaian peristiwa yang menarik. Di antara mereka yang ada di sini, siapa yang pernah mendengar tentang klan yang kuat yang mengakui kesalahan mereka? Peristiwa ini secara tidak sengaja membuat banyak orang mendapatkan kesan yang lebih baik tentang klan Bintang. Sebenarnya, bahkan Amporae cukup terkejut. Dia menduga akan diminta membuktikan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari aliansi Sprite. Lagi pula, dengan klan 5 pedang sebagai presiden bagi Sprite yang ada tanpa aliansi, itu akan menjadi argumen yang mudah dibuat. Dia tidak pernah menduga Raja Bintang akan mengakui hal-hal itu secara terbuka. Klan Bintang ini akan menjadi musuh yang merepotkan. Amporae tetap tenang, tetapi pikirannya sangat berbeda. Saya yakin federasi akan lebih dekat sekarang setelah kita melakukan pembicaraan ini, kata Amporae ringan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai parlemen pertama yang sebenarnya? Seperti ini, pertemuan pertama Federasi Mortal Plane dimulai. Tampaknya cukup bersahabat, tetapi konflik yang perlahan muncul jelas bagi siapapun yang melihatnya. Dalam kekosongan tersembunyi, mata Apolos yang belum dewasa menyipit. Sekte Rusa Surgawi, jauh di dalam wilayah Ragna, di kota suci dan paling sentral mereka, pemandangan indah dapat dilihat. Jalanan dibangun dari batu energi, gedung-gedung bertenaga tinggi, dan istana di pusatnya yang menempati lebih dari separuh kota.
Akan tetapi, tempat yang dimaksud sekarang cukup minimalis jika dibandingkan dengan pertunjukan kekayaan yang megah. Tempat itu dirancang dengan struktur sederhana, tetapi memiliki keanggunan yang tenang yang memancarkan aura ilmiah. Tempat ini tidak lain adalah tanah klan Sapientia. Di ruang kantor gelap yang disediakan untuk kepala klan, dua sosok duduk. Jika orang-orang dari eselon atas Ragnar melihat mereka berdua, mereka akan langsung dikenali. Salah satunya adalah seorang pria tua, penuh vitalitas. Matanya tenang dan kepalanya penuh serta janggutnya berwarna putih. Sebuah mahkota sederhana melingkari dahinya seperti ikat kepala, berkilau dengan warna perunggu metalik yang lembut. Yang satunya lagi adalah yang akan membuat Dion terkejut jika melihatnya. Kepala panjang berambut hitam, mata emas berkilau dan tajam. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana, tetapi salah satu lengannya tampak kosong. Sangat jelas bahwa dia telah kehilangan lengannya karena alasan yang tidak diketahui. Pria ini tidak lain adalah Connery Sapientia, mantan kepala klan Sapientia Celestial Universe, dan sekarang kepala klan Sapientia Ragnar Universe. Adapun jalannya peristiwa yang mengarah pada akhir ini, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Adapun manusia bermahkota perunggu itu tidak lain adalah Odin yang keenam. Bagaimana menurutmu, Connery? Odin berbicara dengan nada pelan dan hati-hati. Dia tampak tidak tergesa-gesa dan percaya diri tanpa tanding. Tuan Odin, Anda tahu betul bahwa klan Sapientia saya tidak berpartisipasi dalam perang atau urusan politik. Bahkan jika klan Ragnar Anda jatuh ke tangan Pakals, kami akan tetap menjadi pengikut mereka yang diam dan netral. Pengikut yang netral? Siapa yang pernah mendengar hal konyol seperti itu? Kalau saja orang-orang yang mengerti watak Odin ada di sini, mereka akan percaya Connery sudah mati. Tetapi, yang mengejutkan, alisnya tidak berkedut sedikit pun. Pakal telah mengirimkan permintaan delegasi. Tetapi mengapa mereka melakukannya? Bukankah mereka saat ini berada di posisi terdepan? Setelah menaklukkan alam semesta itu, mengapa mereka tiba-tiba memanggil kita maju? Connery tersenyum tanpa berkata apa-apa. Namun, Odin tetap melanjutkan. Jika, secara hipotetis, dua negara yang bertikai dengan kekuatan yang relatif sama tiba-tiba mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah menang. Apa alasan negara yang diuntungkan itu untuk menyerukan gencatan senjata? Connery mengerjap sambil berpikir. Dalam kasus seperti itu, mungkin negara yang diuntungkan tidak seuntung yang orang kira. Mungkin mereka telah membayar harga untuk kepura-puraan mereka, atau tidak mau membayar harga yang lebih besar untuk kemenangan. Mereka telah maju 3 langkah, tetapi secara sukarela memutuskan untuk mundur 2 langkah, entah sebagai tanda itikat baik, untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, atau mungkin keduanya. Jadi begitu, tanpa berkata apa-apa lagi, Odin berdiri dan pergi sementara Connery terdiam memperhatikan punggungnya yang menjauh tanpa ekspresi. Tidak lama kemudian, ia meraih laci di bawah meja tempat ia duduk. Tidak, ia tampak meraih laci, tetapi tangannya meleset, meraih ke ruang yang tampaknya kosong. Namun, secara ajaib, sebuah laci tiba-tiba muncul di tempat tangannya menyentuhnya, memperlihatkan susunan kecil berkilauan yang saat ini berada di atas amplop kecil. Dengan tenang membuka surat itu, Connery membacanya baris demi baris. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1754, kecerdasan. Intelijen telah mengonfirmasi, Pakal telah menaklukkan alam semesta Spirit of Blood seperti yang dilaporkan. Mereka telah mengirim delegasi ke Ragnar untuk menekan mereka dengan kebenaran ini. Dengan kemenangan ini, kedua klan berada di lapangan permainan yang lebih setara dan kemungkinan akan mencoba membagi kendali Celestial Quadrant di antara mereka berdua. Keduanya tampaknya tidak tahu tentang turunnya medan perang kuno yang semakin dekat. Alam semesta darah, meskipun Dion telah menamainya alam semesta raja. Karena sifat peperangan yang terus-menerus terjadi di dalamnya, baik Ragnar maupun Pakal menamai wilayah ini alam semesta darah untuk mengenang banyaknya nyawa yang tertumpah di medan perangnya. Connery mengangguk pada dirinya sendiri saat membaca surat ini. Meremasnya dengan satu tangan, gelombang energi mengalir melaluinya, menghancurkannya dalam bentuk dan isi. Sepertinya mungkin aku terlalu sensitif. Rasanya seolah-olah ada tangan lain selain klan Sapientia kita yang diam-diam memanipulasi kuadran surgawi. Connery mengerutkan kening. Ia merasakan gatal di hatinya sejak kematian keturunan klan Raven itu. Meskipun ia juga menginginkan perang pecah, hasilnya tidak sesuai harapannya. Dengan begitu banyak waktu yang tersisa hingga medan perang mulai, ada terlalu banyak kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Para peramal masih mengatakan bahwa masa depan Mortal Plane akan ditentukan di kuadran lemah ini. Tidak bisa ditunda lagi. Begitu perang mencapai klimaksnya, aku akan mengirim perintah untuk bergerak keluar. Saat itu, seluruh cobaan ini akhirnya akan berakhir dan aku bisa pulang. Connery memejamkan mata, pikiran tentang rumah memenuhi benaknya. Tak lama kemudian, sosok seorang wanita muncul dalam benaknya. Wanita itu tidak terlalu cantik,
tetapi dia memiliki aura lembut yang membuat orang ingin mendekat. Setetes air mata jatuh dari pipi Connery. Pada saat-saat hening itu, dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa di sudut kantor ini, pada saat ini juga, seorang wanita berdiri dengan gugup sambil mengepalkan tangannya di dada. Berdoa agar susunan penyembunyian yang dia gunakan tidak goyah. Wanita ini tak lain adalah mantan majikan Madeline, Evelyn Sapientia. Peran yang dimainkannya dalam kejadian selanjutnya tak terkira. Bagian utara Celestial Quadrant tiba-tiba bergerak tanpa diduga siapapun. Musuh bebuyutan, Pakals dan Ragnars, tiba-tiba mulai memindahkan semua pasukan elit mereka ke satu lokasi. Jika Uidah dan Five Beast Clans tidak berada di bawah kendali Dion, mereka tidak akan memiliki kesempatan saat hal seperti itu terjadi. Mereka tidak hanya tidak tahu serangan berkepala dua seperti itu akan datang, mereka juga tidak akan diperlengkapi untuk melawannya. Apa yang tidak diketahui oleh klan-klan agung ini? Sementara mereka secara praktis menjamin kemenangan bagi diri mereka sendiri seandainya pembicaraan ini berjalan sesuai rencana. Adalah bahwa pergerakan mereka tidak akan pernah terjadi jika bukan karena tindakan satu orang suci yang kecil. Selama bertahun-tahun, Ragnar dan Pakal telah menjadi boneka Connery, menjaga keseimbangan yang rapuh dalam Blood Universe. Bahkan, untuk memastikan bahwa keseimbangan ini terjaga dengan sempurna. Tindakan Connery menghancurkan bagian ketiga yang perlahan bangkit sebelum bisa matang dengan menghasut Uidah untuk menghancurkan klan Guatama. Hingga hari ini, eselon atas Uidah percaya diri mereka hebat, padahal kenyataannya, mereka hanyalah orang bodoh. Karena mereka membunuh sekutu terbesar mereka, kekuatan tempur mereka berkurang setengahnya. Satu-satunya alasan mereka belum melewati rintangan terakhir untuk menjadi klan Dewa Kaisar justru karena ini. Namun, Connery telah melakukan kesalahan. Meskipun menyadari keberadaan Dion, ia tidak percaya hal itu penting. Ia berasumsi bahwa Dion akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjadi dewasa, dan pada saat itu, situasi Celestial Quadrant tidak akan dapat diubah lagi. Sebenarnya Connery jauh lebih kuat dari yang ditunjukkannya, tetapi dia harus menyembunyikannya karena alasan yang jelas. Kemudian, kemunculan orang tua kandung Madeline membuat semua pikirannya untuk membunuh Dion sebelum dia bisa tumbuh dewasa sirna. Pada akhirnya, dia menghibur dirinya sendiri, percaya bahwa hasilnya akan tetap sama. Tetapi, bagaimana dia bisa tahu bahwa informasi yang baru saja dia baca, informasi yang dia kira dia terima dari klan cabang Sapientia di wilayah Pakal, sebenarnya dicegat dan diubah oleh Evelyn Sapientia. Seorang wanita yang dia kira membenci Dion dengan segenap jiwanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kelegaan yang baru saja dia hembuskan itu kosong? Mungkin itu hanya kebetulan belaka, tetapi dua kuadran yang bersebelahan tiba-tiba terlibat dalam peperangan. Di satu sisi, ada kuadran surgawi, dan di sisi lain, kuadran Kitsune Shruti. Karena tidak membiarkan Kitsune yang terisolasi itu terus menyimpan momentum mereka, Shruti melancarkan serangan yang menentukan, terus maju dengan keuntungan kejutan. Meskipun sekutu mereka di klan Atlas tidak dapat bertindak secara langsung, karena tidak ingin melanggar aturan tak tertulis di kuadran menara, mereka bertindak di belakang layar. Menyediakan segala hal mulai dari senjata hingga pil sebagai dukungan diam-diam. Klan Shruti adalah mesin perang. Faktanya, status Kitsune sebagai binatang tertinggi terbukti dari kemampuan mereka bertahan hidup selama ini. Kita harus ingat bahwa Saru dikirim ke alam semesta asal Dion sebagai ujian yang diberikan kepadanya oleh tradisi Shruti. Mereka yang berdarah bangsawan dalam klan Shruti ditugaskan untuk menaklukkan wilayah mereka sendiri. Luas wilayah ini kemudian menentukan status mereka selama sisa hidup mereka. Jika seseorang menginginkan status yang lebih tinggi, mereka harus menaklukkan lebih banyak wilayah. Klan Shruti seperti ini, dengan darah binatang yang mengalir di nadi mereka, tetapi juga gen manusia yang mendukung bakat mereka, mereka adalah kombinasi unik yang jarang terlihat di dunia persilatan. Hingga saat ini, hanya klan Mino yang dapat menyamai deskripsi ini. Bagaimana dengan para adipati dan adipati wanita yang paling ditakuti dalam legenda Ragnar? Mereka tidak lain adalah para jenderal dari pasukan Shruti. Para Ragnar tidak akan pernah membayangkan bahwa para adipati dan adipati wanita yang sangat mereka takuti adalah para jenius dari kuadran. Peringkat ke-30, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1755, berpikir. Namun, tepat ketika Shruti yakin mereka telah menang, Kitsune dengan tegas menyerang balik. Shruti hampir tidak percaya bahwa klan yang sangat mereka kenal berubah begitu drastis hanya dalam 10 tahun. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka tiba-tiba menjadi kuat. Sebaliknya, mereka terorganisasi. Mereka mulai memanfaatkan kemampuan menciptakan terowongan void untuk keuntungan mereka. Tiba-tiba, terowongan void yang tidak pernah terpikirkan oleh Shruti mulai bermunculan secara berbondong-bondong. Shruti mengalami begitu banyak serangan penjepit dan kejutan di bawah taktik tersebut sehingga mereka terus-menerus terdesak hingga tidak berdaya. Wilayah yang menurut Shruti cukup layak untuk mereka klaim telah direnggut dari genggaman mereka.
secara perlahan namun pasti, mereka terusir dari wilayah Kitsune, dipukuli dan berlumuran darah. Kekalahan ini saja sudah cukup melemahkan semangat. Mesin perang Shruti yang perkasa ditampar balik oleh para monster yang tidak berani muncul dalam wujud asli mereka karena takut dimanja seperti anak anjing. Namun, keadaan ditakdirkan untuk menjadi lebih buruk. Saat itulah tiba-tiba muncul para pendukung misterius Kitsune. Mereka adalah para pejuang yang kekuatannya tak terkendali dan tak terkendali sehingga bahkan para tetua klan Shruti hanya bisa mati di tangan mereka satu demi satu. Suku Shruti tidak punya pilihan selain lari, mendorong garis pertahanan mereka sejauh yang mereka berani dan memanfaatkan batas kultivasi gerbang untuk keuntungan mereka. Jika bukan karena kemampuan Saru yang sangat hebat, tidak diragukan lagi, klan Shruti akan kehilangan beberapa alam semesta dalam sekejap. Masalah ini sebagian besar akan diabaikan. Namun ini merupakan pertanda masalah yang mengintai. Sebuah peringatan tersembunyi, atau mungkin tidak begitu tersembunyi sama sekali. Bagaimana menurutmu? Amporae mengalihkan pandangannya ke arah Lila. Hari pertama pertemuan parlemen telah berakhir. Anehnya, meskipun menyadari bahwa para kultivator selevel mereka tidak perlu tidur atau istirahat, Raja Bintang menyerukan agar pertemuan diakhiri, dengan alasan matahari telah terbenam. Mendengar alasan konyol itu, jelas bagi siapapun yang berpikir jernih bahwa ia ingin membicarakan masalah seputar keluarga Sacharos dengan orang kepercayaan terdekatnya. Saat ini, ketiga wanita itu berada di tempat tinggal yang diatur oleh klan Bintang, tetapi Amporae sama sekali tidak khawatir akan dimata-matai bersama Luna di sini. Mengingat mereka sudah mengetahui karakter Apollos, ini jelas termasuk dia juga. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kultivasiku, jadi aku hanya bisa membaca pikiran yang dangkal. Tetapi setidaknya, dia tidak berbohong tentang penghinaan yang dialaminya di tangan aliansi Sprite. Namun, yang tidak dia sebutkan adalah bahwa penghinaan ini terjadi beberapa generasi yang lalu. Para petinggi klan Bintang saat ini, selain dari sebagian kecil, hampir tidak peduli lagi dengan penghinaan ini. Satu-satunya tujuan mereka adalah mengumpulkan kekuatan sehingga mereka bisa menjadi pilar ke-6 aliansi Sprite. Jadi mereka tidak mengenali Suster Luna? Tidak. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui wajah kakak Luna, ditambah lagi mereka belum pernah kembali ke aliansi Sprite selama beberapa generasi. Namun, mereka masih menjalankan perintah aliansi Sprite. Baik Luna maupun Amporae mengangkat alisnya, tampak sangat tertarik dengan fakta ini. Anak surga, Apollos, dikirim oleh aliansi Sprite. Dialah yang menegaskan kembali hubungan mereka dengan klan Bintang dan dia bahkan mengulurkan tangan kepada klan Lima Pedang juga. Selain itu, Apollos hanya terekspos dengan begitu terang-terangan di sini karena klan Bintang yakin akan kemampuan mereka untuk melindunginya. Di dalam aliansi Sprite, dia disembunyikan dengan sangat hati-hati, jadi dia juga tidak tahu wajah kakak Luna. Apa tujuan mereka? Persis seperti yang mereka katakan. Mereka melakukan semuanya secara terbuka. Mereka ingin menguasai sebanyak mungkin wilayah dalam waktu sesingkat mungkin. Usulan federasi ini adalah cara termudah yang dapat mereka lakukan. Jika aliansi Sprite menguasai lebih dari 100 kuadran menara kita, mereka tidak hanya akan memperoleh kepemilikan tunggal atas menara epistemik. Mereka juga akan memperoleh cukup iman sehingga mereka tidak perlu takut lagi kepada Sapientia dan Nephilim. Masalahnya adalah mereka juga menyadari kekuatan luar lainnya sedang mencoba untuk menguasai wilayah kita. Bahkan, tampaknya mereka semua melakukannya kecuali Nephilim, meskipun tindakan Devil Quadrants telah disembunyikan dengan cukup baik. Big Brother yang menangani Sapientia dengan cepat dan kasar sebenarnya membantu para Sprite dalam kasus ini. Ampora terlintas dalam pikirannya sejenak. Apakah kemampuanmu terbatas dalam melihat pikiran Apollos? Baik ya maupun tidak. Sebelum dia menghilang ke dalam kehampaan, membaca pikirannya sangatlah mudah, tidak ada bedanya dengan membaca pikiran manusia biasa. Namun, setelah dia menyelimuti dirinya dengan kekuatan aneh itu dan menghilang, aku tidak bisa lagi membaca pikirannya semudah itu. Namun, dengan kemunculan kita, dia akan lebih berhati-hati. Kurasa dia tidak akan muncul lagi tanpa melindungi dirinya sendiri. Amporae mengangguk. Baiklah, setelah memastikan bahwa semuanya setidaknya baik-baik saja di permukaan, kita serahkan keputusan akhir kepada Lord Husband. Aku yakin dia punya gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di sini. Mendengar kata-kata Amporae, Luna membuka mulut kecilnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Apakah ada hal lainnya? Saya tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Namun, ketika saya membaca pikiran Apollos, sebelum ia menyelubungi dirinya, pikirannya sangat sulit ditafsirkan. Rasanya seperti membaca bahasa Inggris kuno, hanya saja sangat berlapis-lapis. Seolah-olah ia memikirkan pikiran yang sama dan pikiran yang berbeda secara bersamaan dan dalam beberapa cara yang berbeda. Bahkan namanya sendiri. Biasanya, ketika saya membaca pikiran seseorang dan mereka memikirkan diri mereka sendiri, mereka tidak mengucapkan nama mereka sendiri di dalam kepala mereka.
Sebaliknya, mereka memproyeksikan citra diri mereka sendiri dan secara tidak sadar memahami bahwa ini adalah refleksi dari siapa mereka. Namun, Apollos menyebut dirinya dengan nama ini, tetapi juga secara bersamaan menganggap dirinya sebagai pemanah yang saleh, seorang musisi, matahari, seorang penyair, dan bahkan seorang peramal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1756 dimulai. Sekalipun seseorang menganggap dirinya sebagai semua hal tersebut, ia akan menggabungkan gambar-gambar itu menjadi satu, tetapi Apollos menganggap semuanya sebagai hal-hal yang terpisah, berlapis-lapis, dan terjadi secara bersamaan. Dia tampaknya tidak melakukannya secara sadar, tetapi itu lebih merupakan sesuatu yang dia lakukan karena kebiasaan, atau mungkin tanpa sengaja. Seolah-olah dia tidak punya pilihan selain berpikir seperti itu. Para wanita mengerutkan kening. Kata-kata ini hampir dapat dipastikan berhubungan dengan kekuatan aneh yang dimiliki Apollos. Masalahnya adalah mereka tidak dapat memahami apa maksudnya. Para elit klan Pakal dan Ragnar berbaris melalui Blood Universe, tujuan mereka adalah menuju gerbang yang paling netral. Gerbang itu adalah gerbang Dao, yang terbagi dua sempurna oleh kedua klan, yang masing-masing mengendalikan 4 menara utama. Namun, ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Kebaruan dari situasi khusus ini sudah memudar. Yang sebenarnya menarik adalah bahwa di dua pasukan terpisah, penuh dengan orang-orang yang seharusnya tidak pernah Dion temui sebelumnya. Entah bagaimana ada beberapa wajah yang dikenal di antara mereka berdua. Wajah-wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Ada apa Chen Glei? Kenapa cemberut begitu? Seorang pria berkulit merah dengan tubuh yang sangat besar melingkarkan lengannya di bahu Chen Glei. Chen Glei menyikut tulang rusuk pria besar itu. Meskipun ukuran mereka berbeda, pria itu terpental ke kedalaman angkasa, menyebabkan sedikit kekacauan dalam formasi berbaris mereka yang besar. Aduh, lelaki itu mengusap sisi tubuhnya. Dia sebenarnya berpangkat cukup tinggi dalam pasukan Pakal, tetapi pemuda ini tidak pernah menunjukkan muka padanya. Kurasa ini yang terjadi pada naga. Dia tiba-tiba muncul di wilayah mereka beberapa tahun yang lalu, memancarkan aura membunuh, diikuti oleh sekitar 3 lusin naga giok hitam. Dia begitu kuat sehingga dia langsung mendapatkan dukungan dari Kaisar Pakal. Bagi suku Pakal, ras naga yang legendaris itu tak tersentuh. Binatang-binatang terhebat di seluruh wilayah mereka adalah dari kelas surga, tak seorang pun pernah melihat makhluk-makhluk kelas tertinggi seperti klan Daiyu sejak sekte rusa surgawi dihancurkan. Semua orang di sini tahu betapa Chen Glei diunggulkan. Bahkan belum 6 bulan ia tinggal bersama Pakal, Kaisar Pakal yang terlalu protektif menyerahkan putri kesayangannya kepadanya, dengan harapan dapat mengikatnya secara resmi dengan Pakal. Bahkan sebelum itu, Chen Glei telah memperoleh penghormatan besar di dalam pasukan Pakal, memenangkan pertempuran demi pertempuran di Blood Universe dengan hanya anggota klan Daiyu di sisinya. Itulah yang terjadi, sampai semuanya berubah setahun yang lalu. Chen Glei dikenal sebagai naga yang tak terkalahkan. Setiap kali ia mulai melakukan suatu tugas, ia akan menyelesaikannya. Namun, entah bagaimana, pasukan Valhalla itu berkali-kali lolos dari genggamannya. Setiap kali ia mengira ia telah menangkap mereka, mereka akan menghilang. Perasaan ini, perasaan kehilangan, ketidakberdayaan, ia pikir ia telah melupakannya sejak lama. Namun perasaan itu kembali merayapi hatinya. Aura kemarahan berdarah mengalir dari rambutnya yang hitam pekat, menyebabkan para Pakal yang berbaris di sekitarnya mundur. Tekanan yang hanya bisa dipancarkan oleh ahli Dao tinggi membuat jantung mereka berdebar-debar. Jika Dion ada di sini, awalnya dia akan terkejut. Dia membiarkan Chen Glei pergi lebih dari 10 tahun yang lalu, mustahil bagi siapapun untuk berkultivasi secepat itu. Namun kemudian, dia tiba-tiba mengerti. Jawaban atas segalanya terletak di satu tempat, alam semesta kekacauan dan ki waktunya yang kacau. Bahkan bagi Dion, ia harus mematikan pikirannya dan menjadi monster untuk bertahan hidup di Chaos Universe hanya selama 53 tahun. Siapa yang tahu berapa lama Chen Glei menghabiskan waktu di sana atau area waktu ki yang tidak stabil yang ia masuki. Entah bagaimana, ia dan 36 anggota klannya keluar hidup-hidup. Masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sayangnya informasi Dion mengandung kekurangan ini. Meskipun dia pernah mendengar tentang Undefeated Dragon, dia tidak pernah bisa menebak bahwa itu merujuk pada naga sungguhan. Dia juga tidak bisa menebak bahwa naga ini sebenarnya adalah Chen Glei, pria yang kakeknya telah dia bunuh. Di pihak Ragnar, wajah yang dikenalnya itu bahkan lebih meresahkan sampai-sampai jika Dion mengetahuinya, dia tidak akan pernah membiarkan Raja Belmont ikut bertempur. Berdiri berdampingan dengan elit terhebat yang ditawarkan Ragnar, Lionel dan Evelyn Belmont. Catatan penulis, Evelyn Sapientia dan Evelyn Belmont adalah dua orang yang berbeda. Anggap saja ini kesalahan saya. Saya lupa bahwa saya sudah memberi nama yang sama kepada orang lain saat saya menamai mereka berdua di jilid-jilid sebelumnya. Untuk menghindari kebingungan, saya akan memanggil Evelyn Belmont, Eve, mulai sekarang.
Lebih dari 30 tahun setelah garis keturunannya dilucuti oleh ayahnya, dan dikucilkan dari klannya, Lionel telah menemukan jalannya ke sini, dan kisahnya sangat mirip dengan Chen Glei. Perbedaannya adalah bahwa sementara informasi Dion telah mengambil cerita tentang naga yang tak terkalahkan, Dion belum mendengar sepatah kata pun tentang Lionel dan istrinya, Eve. Adapun alasan dibalik keanehan ini, mustahil untuk mengatakannya dengan informasi yang ada. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa keduanya memegang posisi khusus di antara klan Ragnar. Peristiwa ini tampaknya menjadi cukup penting untuk mengungkap kartu truf ini. Atau, paling tidak, bersiap siaga. Dion sudah menyadari bahwa informasi yang dikumpulkannya tidak akan pernah sempurna. Jumlah hamster surgawi masih terlalu sedikit dan mereka masih belum dewasa dibandingkan dengan Little Yang dan Yin. Namun, ini adalah kesalahan mencolok yang tidak akan bisa dimaafkannya. Dion tiba-tiba berada dalam situasi di mana ia terpaksa menghadapi dua kelompok musuh yang memiliki permusuhan tak terucapkan dengannya. Di satu sisi, berdiri seekor naga sombong yang telah kehilangan kakeknya di tangan Dion. Di sisi lain, ada seorang mantan pangeran yang diusir dari klannya, dan seorang mantan putri yang telah kehilangan satu-satunya figur ibu bagi Dion. Apa yang seharusnya menjadi pertempuran dengan sedikit emosi dan jalan yang dingin dan keras menuju kemenangan, tiba-tiba berubah menjadi kekacauan emosi yang telah terjadi selama puluhan tahun. Baik Chen Glei maupun Lionel merasakan kemarahan yang tak tertahankan di hati mereka dan masing-masing memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Pikiran mereka terpusat pada satu orang yang pernah membuat mereka merasa seperti ini dalam hidup mereka dan satu orang yang paling ingin mereka bunuh, Dion Sacharo. Dadu telah dilempar. Pasukan Pakal dan Ragnar berdiri berhadapan dengan hamparan pepohonan hijau datar yang memisahkan mereka beberapa kilometer. Akan tetapi, tepat ketika kedua klan bersiap mengirim delegasi mereka maju, tembakan yang terdengar di seluruh dunia dilepaskan. 12 elit Fey, tanpa mempedulikan sensitivitas situasi, melancarkan serangan ganas ke arah Pakals. Tidak ada peringatan, tidak ada ketegangan yang menakutkan. Hanya ledakan kemarahan yang terpendam yang meledak sekaligus. Tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi atau mengapa para peri tidak mengikuti perintah. Perang elit telah dimulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1757, pengecut. Sebuah letusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kuadran surgawi dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya meletus. Gelombang ki, keganasan, dan darah meledak saat garis depan dua pasukan hancur. Baik Kaisar Pakal maupun Dewa Odin ke-6 sama-sama sangat marah, yang terakhir jauh lebih marah daripada yang pertama. Sementara Kaisar Pakal percaya bahwa ini adalah taktik Ragnar dan telah kehilangan ketenangannya, Dewa Odin tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dilakukan oleh peri tua. Di antara ke-12 orang itu, 3 di antaranya adalah selirnya. Dia tidak dapat memahami mengapa mereka semua melakukan sesuatu yang begitu bodoh secara bersamaan. Dan, bahkan jika mereka akan melakukan tindakan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak berbicara kepadanya terlebih dahulu? Saat itulah Lord Odin mulai mengerti bahwa ini pasti semacam taktik. Apakah rakyatnya sendiri mengkhianatinya? Tidak. Itu tidak masuk akal. 12 Elder Fey masih bertarung dengan gagah berani di pihak Ragnar. Bahkan, mereka tampil dengan sangat baik, membantai gelombang Pakal dengan setiap langkah mereka. Mungkinkah mereka hanya percaya ini adalah tindakan terbaik dan tidak ingin dia keberatan dengan pendapat mereka? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lord Odin merasa seolah-olah dia telah dipermainkan. Tidak, ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama adalah setelah dia kehilangan putranya Loki dengan cara yang sulit dia pahami. Hingga hari ini, Lord Odin masih percaya Loki meninggal setelah menyinggung The Entity. Ini adalah satu-satunya cara yang ia yakini agar Ragnar dapat kehilangan koneksi dengan Fight Seed milik Loki bahkan setelah mengorbankan begitu banyak hal untuk mengikatnya dengan karma. Selain itu, tidak mungkin Connery akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, karena dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Jika dia mengatakan kebenaran seperti itu, dia akan mengungkap identitasnya sebagai pelayan The Entity, yang akan membuat misinya jauh lebih sulit. Pada akhirnya, kedua perasaan tak berdaya itu menyatu menjadi satu, membentuk emosi yang tak terjelaskan yang membuat dada Lord Odin terasa sakit. Saat itulah tatapannya bertemu dengan tatapan marah Kaisar Pakal. Kaisar Pakal tingginya 2,5 meter. Dadanya terbuka, rantai emas tergantung di lehernya. Raungannya mengguncang pertempuran, amarahnya jelas terlihat oleh semua orang. Pada saat itu, tinggi badannya melonjak 1 meter lagi dan sepasang lengan kedua tumbuh di sisinya. 4 kapak perang yang setengah ukuran tubuhnya yang besar memasuki telapak tangannya, dengan kejam merenggut nyawa siapapun yang ada di jalannya. Menurut konvensi, seorang kaisar tidak boleh bertempur di garis depan dengan cara seperti ini. Namun, Kaisar Pakal seolah-olah telah melupakan semua hal itu. Yang diinginkannya hanyalah mengukir jalan menuju Lord Odin dan memenggal kepala arogan itu dari bahunya.
Bantailah para Ragnar bajingan ini. Di dalam pasukan Ragnar, di pihak Lord Odin. Kerutan di dahi Lionel muncul begitu dalam hingga ia tidak menyadari bahwa ia telah menggenggam tangan Eve terlalu erat. Lionel, panggilnya dengan suara pelan, rambut putihnya berkibar. Saat Eve pertama kali bertemu Dion, itu terjadi tepat setelah dia mencuri pil kebangkitan konstitusi milik Delia dengan kedok, mempelajarinya. Delia begitu naif saat itu sehingga dia mempercayai wanita yang dulunya adalah kakak perempuannya. Dion sangat marah dengan hal ini sehingga ia menamparkan Eve dan langsung menghancurkan rahangnya. Ia kemudian mengungkap fakta bahwa meskipun telah mengembangkan teknik yang menuntut kesucian, Eve telah kehilangan keperawanannya dan karenanya ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Setelah kejadian itu, Eve telah jatuh dari status dewi yang diberkati menjadi pelacur murahan. Namun, satu hal menjadi jelas dari kejadian itu. Jika dia tidak benar-benar mencintai Lionel, dia tidak akan pernah mengikutinya. Setelah melalui banyak hal bersama, ikatan mereka tidak kalah kuat dari ikatan yang dimiliki Dion dengan istri-istrinya sendiri. Bahkan Lionel yang pernah melakukan segalanya demi kekuasaan, bahkan mengkhianati keluarganya sendiri, tidak sanggup melakukan hal yang sama kepada Eve. Jadi, saat Eve melihat kerutan di wajah Lionel, karena dia sangat mengenal suaminya, dia pun langsung mengerti apa yang sedang dipikirkan suaminya. Ini, kata Lionel, sambil berusaha melonggarkan cengkeramannya pada tangan Eve yang kecil dan lembut. Seseorang sedang mengendalikan kita dengan tali boneka. Mata Lionel yang tadinya biru dan merah kini berubah menjadi hitam pekat setelah garis keturunannya dilucuti. Namun, ketajamannya tidak berkurang. Tapi siapa? Rahang Lionel mengatup. Logika mengatakan bahwa itu pasti Sapientia. Posisi mereka di antara kita terlalu meragukan dan Connery Sapientia lah yang mengatakan bahwa ini adalah ide bagus secara tidak langsung. Itu tidak mungkin Pakals karena lokasi ini terlalu bodoh. Tapi, Lionel memandang ke seberang medan perang, matanya bertemu dengan seorang pria yang tatapannya tampak sama dengan tatapannya. Dion. Mereka mengucapkan nama malang itu secara bersamaan. Masing-masing dari mereka telah melihat rekaman seorang Pakal yang membunuh keturunan klan Raven. Saat itu, mereka mengira orang itu tampak familiar, tetapi dia benar-benar berbeda. Ini terjadi setelah Dion membangkitkan konstitusi tubuh berlian titannya, jadi semuanya mulai dari matanya hingga warna rambutnya telah berubah. Selain itu, mereka juga tertipu oleh tipu daya yang sama. Dion telah mendistorsi gambar tersebut, membuat mereka percaya bahwa mereka dapat melihat rahasia Dion hingga ke wujud aslinya, sehingga mereka mengabaikan kemiripan pada gambar aslinya. Baru sekarang mereka sadar, baru sekarang mereka mengerti. Dion, kau pengecut, keluar dan lawan aku. Chenglei melesat dalam wujud naga, menarik perhatian semua orang yang hadir ke arah naga timur hitam ramping yang membentang beberapa kilometer. Betapapun marahnya kedua belah pihak, gambar ini terlalu mencengangkan. Semuanya membeku. Chenglei tidak berpikiran sempit seperti yang orang kira. Ya, memang benar bahwa dia hampir menjadi alasan Madeline kehilangan semua bakatnya kepada Akihiko. Ya, memang benar bahwa klannya bertanggung jawab atas banyak kengerian yang dialami dunia Vanadion. Ya, memang benar bahwa kakeknya hampir menjadi alasan kematian Dion. Tetapi pada akhirnya, apakah dia pergi mencari Dion untuk membalas dendam? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1758, menilaiku. Dalam benaknya, tidak mungkin Dion cocok untuknya saat ini. Tetapi tindakan pertamanya bukanlah mencarinya meskipun sebenarnya dia bisa, tindakan pertamanya adalah pergi ke Pakals. Apapun yang terjadi, Chenglei tahu bahwa jika Dion menginginkannya mati, dia pasti sudah mati sekarang. Dionlah yang membiarkan Chenglei dan klan Daiyunya pergi. Apapun yang terjadi, ini adalah hutang yang tidak akan bisa dilupakan oleh harga dirinya sebagai naga. Chenglei datang ke Pakals karena ia punya rencana untuk mengambil alih wilayah mereka, memerintah mereka, dan menjadi pria yang diinginkannya. Jika ia tidak tunduk pada Dion, mengapa ia pergi ke Pakals hanya untuk melakukan hal itu? Selain itu, Chenglei lahir dengan semua harapan klan Daiyu yang dibebankan padanya. Semua tindakannya sejauh ini adalah demi klannya. Jika tidak demikian, Dion tidak akan pernah melepaskannya. Namun, Chenglei masih memiliki harga dirinya sendiri, dan Dion tetap membunuh kakeknya. Dia tidak akan pergi dan mencari Dion, tetapi karena Dion telah mendatanginya, masalahnya sama sekali berbeda. Keluar sekarang, amarah yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Bola-bola api hitam menyembur dari napasnya yang panas saat ia berenang di udara. Ia tampaknya tidak peduli bahwa ia baru saja menjadi target yang begitu besar, ia tidak percaya bahwa ada orang dalam pasukan Ragnar yang berani menyerangnya. Pada saat itu, Kaisar Pakal yang marah tampaknya telah memahami sesuatu. Putrinya yang telah ia berikan kepada Chenglei memberitahu dia tentang Dion ini. Tidak ada rincian yang jelas, tetapi dia cukup tahu untuk mengetahui bahwa Dion bukanlah anggota Ragnar. Mungkinkah
Kapak perang Kaisar Pakal berhenti berderak, matanya menatap tajam ke arah sosok Chen Glei yang besar, jantungnya berdebar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud asli Chen Glei. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat batas kekuatan Chen Glei. Ke-12, Elder Fei, mulai panik dalam hati ketika mendengar nama Dion dipanggil. Bahkan, mereka terkejut. Sejak kapan Celestial Universe punya naga? Menurut rencana awal Dion, pasukan utama tidak akan menyerang sampai Ragnar dan Pakal berpikir untuk mundur. Hanya saat itulah mereka akan memberikan jumlah kerusakan maksimum satu sama lain dan hanya saat itulah mereka akan sangat lelah. Namun, perubahan seperti ini membuat semuanya menjadi kacau. Tepat ketika mereka mengira hal ini mungkin terlihat sebagai taktik oleh para Ragnar, yang mengakibatkan mereka melakukan serangan balik lebih ganas, satu sosok lain melesat ke udara. Tidak maukah kau keluar dan menghadapi kami? Suara Lionel jauh lebih tenang daripada Chen Glei, tetapi suaranya masih memenuhi medan perang. Satu hal menjadi sangat jelas seketika. Dengan Lionel dan Chen Glei yang sama-sama bertindak untuk memanggil orang yang sama meskipun datang dari pihak yang berlawanan, pasti ada pihak ketiga yang berperan. Kalau kau tidak mau, kata Lionel dengan jelas, kita bisa saja membunuh bawahanmu. Mata tajam Lionel tertuju pada roh-roh bergelar yang menyamar sebagai Penatua Fei. Namun, mereka semua adalah pejuang yang tak kenal takut di zaman mereka. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka menatap Lionel dengan mata tanpa ekspresi. Tanpa banyak keraguan, mereka merapatkan punggung mereka satu sama lain, menghadapi dua pasukan yang berlawanan bersama-sama. Mata Lionel menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Banyak Ragnar di bawah sana bahkan tidak tahu siapa dia, karena dia adalah rahasia yang dijaga dengan baik. Tetapi cukup untuk mengetahui bahwa dia datang dari pihak mereka dan Lord Odin tampaknya tidak keberatan. Melihat tidak ada jawaban, tangan Lionel melesat keluar, deretan api dao muncul di punggungnya. Mereka yang ada di bawah terkejut. Kita harus ingat bahwa saat itu, pemahaman ayah Delia tentang maksud tingkat 9 adalah hal yang mengejutkan meskipun dia seorang celestial. Dan bahkan saat itu, dia mengorbankan begitu banyak hal hanya untuk itu. Memahami Dao adalah hal yang sangat langka di Celestial Quadrant, apalagi memiliki susunan Dao yang begitu besar yang membentang lebih dari 10 meter. Setelah mereformasi tubuh mereka, roh-roh bergelar itu masih ahli Dao rendah dengan yang terkuat di antara mereka berada di tahap pembentukan Dao ketiga. Jika serangan Lionel dilepaskan, aku lihat kau masih saja pengecut seperti sebelumnya. Suara itu seakan datang dari mana-mana dan entah dari mana pada saat yang sama, suaranya menyelimuti medan perang dengan begitu megahnya hingga kedua kepala klan terkejut. Di mana sebenarnya orang ini bersembunyi? Namun, pertanyaan itu segera menjadi tidak penting lagi, karena entah dari mana, miliaran prajurit tiba-tiba mulai muncul. Para Ragnar dan Pakal terkepung sepenuhnya. Lionel mencibir, kata-katamu sungguh ironis untuk seseorang yang merencanakan sesuatu dalam kegelapan. Rasa sakit yang tak asing lagi menusuk dadanya saat itu, tepat di tempat ayahnya memukul dadanya untuk mencabut garis keturunannya. Saat itulah sosok pemuda yang dikenalnya muncul di langit, bermandikan warna putih, emas, dan perak. Aku pikir kamu kehilangan hak untuk menghakimi setelah kamu hampir membuat ayahmu sendiri terbunuh. Chen Glei meraung. Gelombang kejut itu begitu dahsyat hingga gerbang itu sendiri bergetar seakan-akan terancam runtuh karena kekuatannya. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa terkejut. Dia tahu apa yang telah dia lalui untuk mendapatkan kekuatan ini. Puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya telah dia habiskan di tanah kemerahan itu, di mana dia tidak melihat apapun kecuali darah dan pembunuhan. Jika bukan karena jiwa naganya, pikirannya pasti sudah runtuh sejak lama. Jadi mengapa Dion tidak terguncang oleh kekuatannya sebagaimana mestinya? Adapun Dion, dia terkejut. Chen Glei tidak hanya kuat, jika Anda mengambil kecakapan bertarung dasar mereka dan mengadu mereka satu sama lain, Chen Glei akan menang 9 dari 10 kali. Namun, hanya karena dia terkejut, bukan berarti dia punya kewajiban untuk menunjukkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1759, terbangun. Sedangkan Lionel, dia bukan tandingan Chen Glei atau Dion. Sementara Chen Glei adalah ahli formasi Dao tingkat 9 tahap 7, Lionel hanyalah ahli formasi Dao tingkat 3 tahap 6. Meskipun begitu, kultivasinya mengejutkan, tetapi dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa kali pertukaran dengan Dion. Masalahnya adalah Dion sangat pandai membaca orang. Dia bisa melihat bahwa Lionel sama sekali tidak takut pada Chen Glei atau dirinya. Wajar saja jika dia tidak takut pada Dion mengingat dia tampak seperti ahli Dao semu. Namun, baginya untuk tidak takut dan bahkan tidak gentar di depan Chen Glei sama sekali tidak masuk akal. Mereka bukan teman, mereka hanya bekerja sama di masa lalu untuk tujuan bersama. Untuk menempatkan masalah ini dalam perspektif, jika seorang ahli Dao tingkat 9 manusia tingkat 7 menghadapi Chen Glei yang memiliki kultivasi yang sama persis, karena kekuatan naga.
Mereka akan kalah 10 dari 10 kali. Ini hanyalah perbedaan antar ras. Bagi Lionel untuk tidak terpengaruh, bahkan oleh jiwa naga Chen Glei, membuat Dion dalam hati waspada. Dion mengalihkan perhatiannya ke arah pasukan di bawah. Nama saya Dion Sacharo, penerus Sekte Rusa Surgawi, dan pemegang kunci menara epistemik saat ini. Seperti yang mungkin sudah banyak dari kalian duga, kalian ada di sini karena tindakan saya. Tidak hanya klan 5 binatang yang telah lama berada di bawah kendali saya, klan Uidah juga merupakan pion saya. Aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa menyerah sekarang dan dengan damai menjadi bagian dari aliansi fana kita, atau kau bisa bertarung, kehilangan lebih banyak nyawa yang ingin kuhitung, dan akhirnya bergabung juga. Pilihan apa yang kau ambil? Bagi Kaisar Pakal dan Dewa Odin, dua pria yang sangat terbiasa menguasai semua hal, kata-kata Dion benar-benar membuat mereka marah. Namun, ketika mereka melihat situasinya, mereka benar-benar berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam perjalanan ini, mereka hanya membawa pasukan elit terbaik mereka, yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Namun, meskipun pasukan Dion tidak sepenuhnya terdiri dari pasukan elit, mereka terdiri dari beberapa miliar makhluk surgawi dan beberapa ribu ahli Sudo Dao. Dari sudut pandang manapun, situasinya tidak baik. Jika pasukan mereka jatuh di sini, klan mereka akan tamat. Namun, jika mereka bergabung dengan aliansi mortal, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kau harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dion berkata dengan suara tenang. Seperti yang kukatakan, aku mengendalikan menara epistemik. Ini memberiku keuntungan khusus. Bagaimana lagi menurutmu kau bisa dikepung dengan mudah? Kedua kepala klan gemetar. Baru sekarang mereka benar-benar mengesampingkan amarah mereka dan mempertimbangkan kata-kata Dion. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah penerus Sekte Rusa Surgawi? Keringat dingin membasahi punggung Kaisar Pakal dan Dewa Odin. Tampaknya segala sesuatunya akan berjalan baik, tetapi ada beberapa karakter dalam kehidupan yang tampaknya tidak puas dengan membiarkan orang lain menang sebelum mereka. Tawa Chen Glei bergemuruh melintasi langit. Kau telah membuat satu kesalahan dalam analisismu yang indah. Di dunia bela diri, pemenang ditentukan oleh siapapun yang memiliki tinju terbesar, bukan siapa yang memiliki tinju kecil terbanyak. Siapa yang kau miliki? Seorang ahli Dao semu seperti dirimu berani berdiri dengan sombong di hadapanku. Di antara pasukanmu, hanya ada satu ahli Dao lainnya. Sementara 11 orang lainnya berdiri di tengah pengepungan prajurit kita. Katakan padaku, bagaimana menurutmu kamu bisa menang dalam situasi ini? Raungan Chen Glei tampaknya membangunkan kedua kepala klan. Tapi, apa kau ingin tahu bagian mana yang paling lucu? Senyum sinis Chen Glei tampak sangat menyeramkan terpampang di wajah reptilnya yang besar. Bahkan jika kita menghitung mereka yang memiliki tangan kecil, kau tetap tidak akan menjadi lawanku. Catatan penulis, Chen Glei disebutkan memiliki konstitusi dewa yang terbangun setelah melewati 50%. Namun, nama konstitusi itu tidak pernah disebutkan. Selain itu, Dion jelas tidak pernah memberinya pil kebangkitan konstitusi. Baru sekarang konstitusinya terbangun 100%. Kekuatan ki kematian meletus dari tubuh Chen Glei yang bersisik hitam besar. Pada saat itu, portal kabut hitam yang berputar-putar terbuka di langit. Seolah-olah gerbang neraka telah terwujud. Sosok-sosok kerangka hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Pertama, jumlahnya ratusan ribu, lalu jutaan, lalu puluhan juta, lalu ratusan juta. Tawa Chen Glei yang riuh bergetar dan pupil mata Dion mengecil hingga seukuran lubang jarum. Tampaknya keinginan Chen Glei untuk mengambil wilayah Pakal untuk dirinya sendiri tidaklah sia-sia. Dia benar-benar punya modal untuk melakukannya. Kerangka-kerangka hitam ini sama sekali tidak lemah. Masing-masing dari mereka adalah mayat binatang infernal. Chen Glei telah membangkitkan tubuh dewa kematian. Dion memejamkan mata, mendesah. Makhluk-makhluk kerangka menghitam turun dari langit, raungan mereka yang menakutkan dan tulang-tulang yang berderak mengganggu telinga. Rasanya seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya, tetapi jantungnya berdetak tenang dan berdenyut meskipun semua itu. Chaos Universe merupakan sumber daya kultivasi yang hebat, tetapi ada alasan mengapa Dion belum kembali sejak pertama kali. Alasan pertama murni karena bahaya. Distorsi dalam ki waktu tampak seperti hal hebat yang dapat dimanfaatkan, tetapi Chaos Universe adalah tempat yang penuh penyakit. Alasan mengapa batu usia membaca usia Dion secara berbeda dari usia sebenarnya adalah karena hal ini. Dion telah menghabiskan 53 tahun di alam liar Chaos Universe, tetapi batu usia hanya menghitungnya sebagai sedikit lebih dari 2 tahun. Ada alasan yang sangat sederhana untuk ini, garis waktu Chaos Universe tidak diterima oleh surga. Ada berbagai macam masalah potensial yang mendasari realitas ini, salah satunya dialami sendiri oleh Dion. Saat itu, ia telah memutuskan kesadarannya dari tubuhnya demi bertahan hidup dari efek tersebut meskipun memiliki Little Yin dan Yang sebagai pemandunya.
Alasan kedua Dion tidak pernah kembali adalah karena dia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak meninggalkan keluarganya hanya demi mengejar kekuasaan secara membabi buta. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1760 belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Dion tahu betul bahwa ada juga wilayah yang stabil di Chaos Universe, yaitu Mystical World milik Demon Sage. Meskipun 53 tahun yang dihabiskan Dion di alam liar tidak diakui oleh surga, 25 tahun yang dihabiskannya di bawah pengawasan Demon Sage diakui. Akibatnya, usia Dion tercatat sekitar 60 tahun, bukan sekitar 110 tahun seperti seharusnya. Bagi Chen Glei, Dion tidak terkejut dengan peningkatannya. Tidak seperti Dion yang harus memasuki kondisi pikiran binatang buas untuk bertahan hidup di Chaos Universe, Chen Glei sudah menjadi binatang buas. Ada alasan mengapa Chaos Universe jatuh di bawah kendali aliansi klan 5 binatang. Tapi, Lionel lebih sulit dipahami. Tiba-tiba pikiran Dion bergetar, matanya terbuka lebar. Dia langsung mengerti sesuatu. Indera keilahiannya berkembang, langsung mengunci aura yang coba ditemukannya. Itulah sebabnya. Tatapan tenang Dion membuat mereka yang memperhatikan setiap reaksinya merasa gelisah. Kalau tidak salah, dia memiliki konstitusi Eternity's Balance. Bahkan, dia mencuri pil pembangkit konstitusi yang aku siapkan untuk Delia. Itulah yang menyebabkan kami menjadi musuh sejak awal. Dion teringat kembali saat pertama kali ia merasakan kemampuan Eternity's Balance yang sesungguhnya. Ia telah menghadapi Embryonic Infernal Beast dari Saint Grad, dan ia hampir kalah. Ia sangat marah dalam hati karena ia tahu bahwa jika ia mengalahkan monster itu, ia akan menang. Namun, ia telah mengunci kesadarannya karena alasan yang jelas. Saat itulah matanya berubah menjadi putih bersih dan dia melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, Dion tidak hanya dapat mengetahui di mana dia harus menyerang binatang buas itu agar menang, tetapi dia juga dapat melihat distribusi ki waktu dari Chaos Universe dengan sangat sempurna. Berpikir tentang bagaimana ia mampu meniru karakteristik Elfrey dengan sempurna dengan memahami yin primordial, Dion tiba-tiba mengerti apa yang membuat Lionel tidak nyaman. Jika ia benar, kecakapan bertarungnya dan istrinya jauh lebih tinggi daripada yang mungkin ditentukan oleh kultivasi mereka. Dalam waktu kurang dari sedetik, Dion telah membedah masalah yang ada di hadapannya dan memahami rahasia yang belum pernah diungkapkan Chen Glei, Lionel, dan Eve kepada siapapun. Chen Glei, yang tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa pertunjukan megahnya berkurang setengahnya hanya karena kurangnya reaksi Dion. Aku akan memberi kalian berdua satu kesempatan lagi. Suara Dion terdengar lembut, tetapi suara tulang yang berderak dan raungan binatang buas tampaknya tidak dapat mengalahkannya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Kalian berdua telah bekerja keras untuk menjadi sekuat sekarang, jadi aku akan memberimu jalan menuju kemandirian. Sayangnya, aku tidak dalam posisi untuk memberikan kematian seorang pejuang kepada kalian berdua. Setelah kalian kalah hari ini, kalian akan menjadi boneka aliansi fanaku. Dion tidak main-main, menyerahkan naga giok hitam dengan tubuh dewa kematian, atau mungkin dua pengguna Eternity's Balance yang ahli. Dia tidak berniat melakukan keduanya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kamu ingin menjadi boneka yang terkadang bisa berkata tidak. Atau kamu ingin menjadi boneka yang tidak punya keinginan sendiri? Perkataan Dion mengejutkan Lionel dan Chen Glei. Tatapan mata yang tak menunjukkan emosi, nada merendahkan, kepercayaan diri yang tak terkendali yang bahkan sampai sekarang mereka tidak dapat mengerti asal-usulnya. Itu sama saja membuat Dion marah. Saudara-saudara, Chen Glei berteriak, hancurkan pasukannya, seolah-olah mereka telah menunggu sinyal. 36 naga giok hitam melesat ke langit. Pemandangannya luar biasa, tak seorang pun di sini pernah melihat seekor naga pun, tetapi sekarang tiba-tiba ada puluhan di hadapan mereka. Eve diam-diam melayang ke sisi Lionel. Entah bagaimana, aura mereka menjadi jauh lebih berbahaya. Ibuku, Eve menatap ke arah Dion dengan kilatan kemarahan yang tenang di matanya. Tangan Dion berkelebat, memperlihatkan susunan penjara yang mengurung Matriarch Nifeus. Di neraka abadi, dia menyelesaikan kalimatnya dengan tenang. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Ia baru saja selesai berbicara ketika mereka menyerang. 39 ahli Dao, 37 diantaranya adalah naga legendaris, menyerbu ke arah Dion. Namun, yang tidak dapat mereka duga adalah Dion tiba-tiba menghilang di hadapan mereka. Semua upaya mereka untuk mengunci ruang sama sekali tidak berguna. Dion muncul di tengah roh-roh yang bergelar, dengan senyum tipis di wajahnya. Ayo kita keluarkan kalian semua dari sini. Apa kau pikir kau bisa melakukan sesukamu? Kaisar Pakal meraung, mengayunkan kapak perang kembarnya ke arah Dion. Ia menyerbu melewati gelombang Ragna, tetapi kali ini, tak satu pun dari mereka mencoba menghentikannya. Dia adalah seorang pria bertubuh besar, salah satu dari sedikit yang mendapatkan gelar Asura dalam sejarah panjang Pakals. Bahkan, dia adalah seorang ahli Dao puncak.
Sangat disayangkan bahwa meskipun menjadi ahli Dao Puncak, dia hanya berada di Ordo kedua. Sebelum Dion, yang berada di Ordo ke-18. Dia tidak begitu berharga. Perbedaan antara tahap-tahap kultivasi Dao sangat besar. Tetapi perbedaan antara Ordo bahkan lebih besar. Bukan giliranmu untuk membuat begitu banyak keributan. Kehadiran Dion mekar, jatuh dari langit dan masuk ke tubuh besar Kaisar Pakal. Sebaliknya, sosok agung yang telah berdiri selama bertahun-tahun, jatuh ke tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seharusnya, tubuh Dion terlalu lemah untuk secara langsung memengaruhi Kaisar Pakal. Namun, hasilnya berbicara sendiri. Apapun evolusi yang dialami kehadirannya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa Dion memilih medan perang ini alih-alih menggunakan King Universe yang memiliki keunggulan dalam hal penindasan? Justru karena fight tidak dapat diakses melalui guides. Tanpa fight miliknya, Kaisar Pakal tidak memiliki satu kesempatan pun. Memanfaatkan hubungannya dengan Little Yin sekali lagi, Dion menyegel ruang di sekitar Kaisar Pakal. Menusuk bahu dan kakinya dengan pilar ki spasial hitam keperakan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.